Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jernia Umaya, peserta Latsar CPNS Puslitbang KDOD LAN Samarinda Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali materi komitmen mutu yang pada video ini akan dibagi menjadi 3 bagian pembahasan. Pertama, ringkasan materi, kedua, pemaknaan materi, dan ketiga, action plan atau rencana aksi. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun nilai-nilai dasar komitmen mutu, yang pertama, efektivitas. Efektivitas mengandung arti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas kita sebagai ASN tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, namun juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan stakeholder. Efisiensi merupakan seberapa banyak sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka, untuk mengukur efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan daya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi dalam layanan publik harus mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi individu untuk membangun karakter dan mindset yang baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan stakeholder. Adapun proses berpikir kreatif, yaitu yang pertama dimulai dari rasa keingintahuan terhadap sesuatu yang baru atau berbeda dari yang sudah ada, yang disebabkan oleh adanya kejenuhan, ketidakpuasan, atau mungkin kondisi yang terbatas. Selanjutnya, terjadilah perenungan atau berimajinasi tentang apa dan bagaimana sebenarnya yang dia butuhkan. Daya imajinasinya akan mendorong otaknya untuk berpikir secara lebih serius, mengapa dia membutuhkan sesuatu yang baru. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya, dia akan berusaha keras untuk mencari data dan informasi, misalnya dengan cara membaca berbagai rujukan, melakukan studi banding, berdialog, diskusi, dan cara lain yang dapat dilakukan. Berbekal bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian dituangkan ke dalam ide atau gagasan yang lebih konkret. Hasilnya bisa berbentuk teknologi, produk barang atau jasa, metodologi, serta berbagai pemikiran baru. Selanjutnya akan lahirlah karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Selanjutnya, dalam kurun waktu tertentu, inovasi tersebut akan kembali menimbulkan kejenuhan, keingintahuan, kebutuhan, serta keinginan yang baru. Demikianlah siklus ini tidak akan pernah berhenti menghasilkan inovasi. Dari materi ini, saya dapat memaknai bahwa ASN perlu memberikan kontribusi yang positif guna mewujudkan visi dan misi instansinya, sehingga ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik atau masyarakat
dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dan menyelenggarakan tugasnya dengan efektif dan efisien demi memberikan kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat atau publik. Adapun action plan atau rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu memberikan pelayanan kepada stakeholders dengan cepat dan tepat, efisien dan efektif, tidak berbelit-belit, terus belajar dan berinovasi agar pelayanan yang diberikan dapat mempermudah para stakeholder sehingga memberikan kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dari mereka.